Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Fajri Mubarok dengan NIM 413200-131. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kerja mesin pencacah ubi model rotari untuk bahan baku ternak kapasitas 100 kilo. Untuk slide berikutnya, di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan teknologi mendorong kebutuhan mesin pencacah ubi untuk pakan ternak yang menggantikan metode manual yang kurang efektif dan beresiko. Mesin yang ada masih memiliki kekurangan sehingga perlu analisis untuk hasil yang lebih baik. Ubi kayu atau singkong adalah sumber karbohidrat penting namun mudah rusak jika disimpan. Penelitian ini berfokus pada peningkatan efisiensi pencacah ubi. Di sini juga ada rumusan masalahnya. Yang pertama, rumusan masalahnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perancangan dan pembuatan mesin pencacah ubi model rotari untuk bahan baku pakan ternak dengan kapasitas 100 kg untuk per jam. Kedua, penelitian ini ingin menjelaskan cara kerja mesin pencacah ubi model rotari dalam menghasilkan irisan ubi yang optimal. Dan yang ketiga, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variasi bahan terhadap kapasitas produksi dan efisiensi kerja mesin pencacah ubi. Untuk slide berikutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Di sini tujuannya itu mengetahui proses pembuatan dan menganalisis hasil produksi pemotongan ubi-ubian, dan yang kedua manfaatnya itu meningkatkan efisiensi pemotongan dan membantu alih teknologi dari tradisional ke modern dan meningkatkan penghasilan pengusaha kecil. Dan untuk slide berikutnya ada metode penelitian dan parameter dalam penelitian ini. Yang pertama, metode penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan merancang pengiris singkong bermotor listrik, rancangan acak lengkap atau RIL, diterapkan dengan 3 perlakuan variasi beban. Yang pertama yang 1 kilo, kedua 2 kilo, dan yang ketiga 3 kilo. Pada putaran 1400 RPM, diulang secara 3 kali. Penelitian ini dilaksanakan juga rencananya nanti di daerah-daerah yang masih membutuhkan pengirisan singkong atau pencacah singkong untuk ternak-ternaknya, terutama ke daerah Bogor. Dan sini juga ada parameternya. Parameter rancang bangun, parameter itu rangka mesin, penyangga komponen, dimensi, terus juga ada motor listrik. Nah, nanti rencananya kan di sini kan ada motor listrik, nanti tuh rencana saya ingin menjadi motor listrik ini diganti dengan motor dengan mode rotari. Ntar saya jelaskan di akhir. Ketiga, ada poros mentransmisikan tenaga putar. Ada belt juga fleksibel menghubungkan poros kecepatan hingga 10 meter per second. Terus juga ada bantalan atau bearing menopang putaran poros agar halus dan aman. Ada juga hopper input, corong masuk bahan dari plat besi, piringan pisau. Terus juga ada hopper outputnya. Di sini kenapa saya menggunakan mesin rotari? Ada beberapa keunggulan yang dimiliki mesin rotari dibanding mesin motor pada biasanya. Tapi kita disclaimer dulu di sini. Mesin yang saya susun di laporan ini itu masih menggunakan motor untuk kedepannya. Jadi rencananya saya ingin mengganti mesin tersebut, mesin motor biasanya, dengan mesin rotari. Dan di sini juga saya akan menjelaskan beberapa keunggulan mesin rotari dibanding dengan mesin pada umumnya atau mesin motor pada umumnya. Di sini yang pertama ada keunggulan mesin rotari. Yang pertama, ukuran dan berat yang ringkas ya. Yang pertama, desain mesin rotari yang lebih sederhana memungkinkan ukuran yang lebih kecil dan berat yang lebih ringan dibandingkan mesin piston yang memberikan rasio daya terhadap berat yang lebih baik. Kedua, juga ada kepadatan tenaga yang tinggi, dan juga ada mesin rotari mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar dan dalam ukuran yang lebih kecil. Terus juga menjadikan ideal untuk aplikasi yang membutuhkan tenaga tinggi dalam ruangan terbatas.
Terus juga beberapa juga perawatan mesin rotary ini jauh lebih mudah dan murah dibanding dengan mesin motor pada biasanya. Perawatannya juga lebih mudah dengan lebih sedikit komponen bergerak. Mesin rotary cenderung membutuhkan perawatan yang lebih sedikit dan biaya perbaikan yang lebih rendah dibandingkan pada mesin pada biasanya. Untuk nextnya rotary halus dan tanpa getaran. Mesin rotary dikenal karena rotasi yang halus dan tidak bergetar, memberikan pengalaman putarannya lebih nyaman juga. Terus potensi pengembangan teknologi yang baru dan juga desain mesin rotary ini memberikan peluang untuk pengembangan teknologi baru dalam material, sistem pembakaran atau yang dapat meningkatkan performa dari efisiensi mesin. Yang kedua, slide berikutnya ada alat-alat dan bahan. Di sini yang pertama itu ada pipa besi, terutama besi hollow yang sering digunakan untuk membuat rangka mesin pecacah. Rangka ini juga berfungsi sebagai pondasi dari dan menopang seluruh bagian mesin dan memastikan kestabilan selama pengoperasian. Di sini juga ada motor penggerak, baik motor listrik maupun motor bakar, bensin atau diesel, berfungsi sebagai sumber energi utama yang mengubah energi listrik atau bahan bakar menjadi energi putaran mekanik. Ketiga juga ada V-belt yang berfungsi sebagai penghubung yang mentransferkan putaran dari motor penggerak ke poros pisau yang memungkinkan pisau untuk berputar dan memecah bahan. Ada juga di sini plat besi yang digunakan untuk membuat corong dan cover bodi mesin yang berfungsi untuk memasukkan bahan yang akan diproduksi dan membuat cover mesin agar terlihat rapi dan lebih aman. Slide berikutnya ada pulley yang berfungsi itu memindahkan putaran atau gerakan dari satu komponen ke komponen lain dalam suatu sistem. Ke sampingnya ada bearing yang itu membantu mengurangi gesekan antara bagian yang bergerak sehingga komponen mesin dapat berputar lebih lancar dan efisien. Di sini juga ada komponen utamanya itu berfungsi sebagai pisau. Di sini ada pisau berfungsi sebagai komponen utama dalam alat pengiris pempecah singkong untuk menajang singkong secara tipis-tipis dan merata. Dan juga ada ini sebagai elemen mesin yang berputar dan mentransmisikan daya dari satu bagian ke bagian lain atau dari suatu mesin ke mesin lainnya. Nah, untuk lanjutnya jadi rencananya di sini saya akan menggunakan untuk dapat memindahkan fungsinya itu untuk dapat memindahkan barang, ada conveyor. Di sini ada conveyor. Jadi ntar bisa saya jelaskan fungsi conveyor itu sendiri memindahkan barang atau material dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis dan efisien. Nah, berikut juga ini saya jelaskan. Di sini ada hasil desain saya. Hasil desain ini bisa dilihat sendiri dari tampak kiri kanannya juga ada di atas. Nah, untuk 3G-nya sendiri di sini tuh conveyornya saya gunakan di yang warna hijau ini. Dari yang merah warna hijau nanti jalan lagi conveyor. Jadi untuk uji kerja mesinnya sendiri nanti untuk singkongnya sendiri dia masuk lewat atas corong ini, corong input, langsung diputar dengan mesin motornya ini, rotarinya ini diputar terus yang menyebabkan pisaunya itu juga berputar dan menghasilkan pencacahan ubi yang maksimal. Sini berikut desain saya yang saya desain. Untuk conveyor sendiri nanti setelah hasil cacahan itu jadi dia jalan sendiri dan menuju ke tempatnya masing-masing aja yang ditentukan oleh para peternaknya. Jadi lebih aman juga dari buat peternaknya. Kenapa saya bikin corong di atas ini? Karena banyak beberapa saya cari di internet kalau misalnya kecelakaan kerja dalam memasukkan bahan pokok di dalam mesin. Jadi kenapa kasih corong biar lebih aman juga. Dan juga di sini saya akan kasih conveyor. Jadi saat singkongnya masuk ke dalam mesin,
peternak nggak harus ngambil secara manual dan udah otomatis jalan dan secara efisien menggunakan conveyor itu. Nah, berikut juga desainnya. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan, satu, mesin pencacah ubi model rotary ini berhasil dirancang dan diuji. Ini masih bayangan aja, masih bayangan saja. Jadi mesin pencacah ubi ini diuji untuk meningkatkan aktivitas pemotongan ubi sehingga bahan paku pakan ternak dengan kapasitas target 100 kilo per jam. Kedua, pengujian dilakukan dengan yang saya bilang, saya mau menguji 1 kilo dulu, coba 2 kilo, 3 kilo, nanti baru bisa kita coba, kita hitung waktunya dalam waktu kapasitas 100 kilo butuh waktu berapa jam, dan target utamanya itu dalam 100 kilo dalam waktu 1 jam. Ketiga, desain mesin yang digunakan terdiri dari komponen yang seperti motor listrik, tadi saya jelasin kan ada pipa, ada belt, ada bearing, ada poros, ada pisau, segala macam lengkap. Untuk pisau sendiri itu menggunakan kemiringan 30, 45 sampai 60 derajat. Terus juga mesin ini terbukti dapat menghemat waktu dan tenaga serta mendukung pengolahan pakan ternak secara efisien dengan hasil irisan atau cacahan ubi yang secara merata. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang uji kerja mesin pencacah ubi dengan model mesin rotary untuk bahan baku ternak kapasitas 100 kg per jam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.